Pemirsa Bali TV, COVID-19 menjadi penyakit yang ditakuti. Penyebaran COVID-19 terjadi di seluruh dunia. Berbagai tips pun direkomendasikan untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Salah satunya yang selalu diingatkan adalah menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, apa saja yang termasuk makanan bergizi dan bagaimana asupan yang seimbang agar kondisi tubuh tetap fit? Malam hari ini kita sudah terhubung dengan Ketua Persatuan Ahli Gizi atau Persagi Provinsi Bali, Dr. Iputu Sui Rao KSST MKes. Selamat malam Om Swastiastu. Selamat malam Om Swastiastu. Baik, Bapak bisa dijelaskan ini kepada pemirsa Bali TV, bagaimana menyikapi wabah COVID-19 Pak? Ini mengelola asupan gizi seimbang agar masyarakat tidak mudah terjangkit virus. Baik, makanan sehat yang bergizi itu dapat membantu sistem kinerja kekebalan tubuh atau sistem imunitas kita. Nah, beberapa jenis makanan yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh kita tersebut antara lain yang pertama aneka jenis sayuran. Nah, misalnya ini brokoli. Brokoli itu kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Nah, kandungan zat gizi inilah yang membuat brokoli itu mampu menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Yang kedua itu bayam. Nah, bayam juga kandungan antioksidannya sangat tinggi, yang tidak kalah tinggi dengan brokoli. Nah, sayuran ini, bayam ini mengandung banyak beta karotin, vitamin C, vitamin A. Nah, ini juga sangat efektif. Nah, selain itu, kita juga ada buah-buahan. Buah-buahan yang berwarna cerah, terang, itu juga kaya antioksidan, kaya vitamin dan mineral yang sangat penting di dalam pembentukan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, beberapa jenis buah yang bisa kita konsumsi itu antara lain pepaya, kemudian jeruk, lemon, kemudian mangga, jambu, stroberi. Jadi banyak sekali buah-buah lokal yang memang kita bisa gunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, berikutnya ada juga dari kelompok rempah-rempah. Nah, mungkin pemirsa juga sudah sering mendengar itu contohnya adalah kunyit misalnya. Nah, warna kuning pada kunyit itu mengandung kurkumin. Nah, kurkumin ini merupakan antioksidan yang juga berperan dalam menunjang fungsi kekebalan tubuh kita. Nah, yang lainnya lagi ada juga dari sumber protein, yaitu makanan laut. Nah, makanan laut ini juga mengandung sejumlah zat gizi yang penting seperti protein, omega 3, kemudian asam lemak tak jenuh ganda, serta vitamin dan mineral yang memang penting untuk daya tahan tubuh supaya menjadi kuat. Contohnya misalnya ikan, kemudian kerang, tiram, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dari jenis bahan makanan yang kaya juga untuk membantu imunitas itu adalah dari probiotik. Nah, probiotik ini sangat menarik karena dia membantu memperkuat sistem imun tubuh kita dan menghalau infeksi bakteri penyebab penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini seperti penyakit diare, infeksi saluran kemih, dan juga ispa tentunya. Nah, ada beberapa jenis bahan makanan yang kaya akan probiotik, yaitu contohnya misalnya yogurt, kemudian ada juga tempe yang kita punya kan gitu. Kalau misalnya yang lainnya itu contohnya misalnya kimchi juga. Jadi tidak harus makanan yang mahal ya Pak ya? Tapi tidak harus, jadi kita harus berupaya mengoptimalkan bahan pangan lokal supaya kita juga mudah dicari dan juga kita ya bangga dengan produk-produk kita. Iya, benar. Iya, bagaimana dengan proporsi gizi seimbang yang harus dikonsumsi masyarakat itu sendiri, Pak Putu? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi proporsi gizi yang seimbang itu ada satu pesan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes, yaitu istilahnya adalah bagaimana kita makan dengan pedoman isi piringku. Jadi seperti itu. Nah, pedoman ini sebenarnya sangat simpel sekali, tetapi anjuran utamanya itu adalah bagaimana kita makan dengan komposisi yang lengkap dan memenuhi asupan zat gizinya. Nah, di dalam pedoman itu sebenarnya disarankan supaya kita itu makan itu tidak sekedar kenyang, tetapi kita harus memenuhi
jenis-jenis bahan yang bisa membantu tubuh kita itu supaya tubuh kuat, kemudian dan sehat sepanjang hari. Nah, anjurannya itu adalah isi piringku seperti misalnya bayangan Bapak Ibu pemirsa dan sekalian. Jadi isi piringku itu kita bagi menjadi dua. Separuh isi piring itu adalah sumber karbohidrat dengan lauknya, Iya. sedangkan separuhnya lagi itu adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi sangat simpel sekali. Nah, tinggal dilengkapi dengan air minumnya seperti itu. Iya. Jadi untuk meningkatkan imun tubuh ini Pak, selain memenuhi asupan gizi yang seimbang ini, apa yang harus dilakukan masyarakat di rumah? Oke, saya bisa menyarankan mungkin ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tingkatkan kekebalan tubuh dengan pola hidup sehat. Jadi bukan Pola hidup hanya sehat. makanan saja ya. Karena harus diimbangi juga yang pola hidup sehat ini adalah yang pertama adalah mengimbanginya dengan berolahraga secara teratur. Iya. Nah, olahraga yang rutin ini juga akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh kita dengan cara merancang kinerja sel darah kita. Nah, makanya kita itu selama apalagi sekarang ini mungkin aktivitasnya lebih banyak di rumah gitu. Nah, lakukanlah olahraga minimal di lingkungan rumah kita. Nah, waktu olahraga yang disarankan itu adalah sekitar 20 sampai 30 menit setiap hari. Itu sudah cukup Pak ya? Ya, sudah cukup. Itu banyak yang bisa kita lakukan, misalnya dengan senam di rumah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin aerobik atau apapun itu silakan dikemas. Nah, yang kedua adalah kita harus mengelola stres. Karena stres yang tinggi, apalagi dengan di rumah terus-terusan gitu. Nah, ini kan memicu stres nih. Nah, kadar hormon, artinya hormon stres atau kortisol yang tinggi itu lama-lama juga membuat sistem kekebalan tubuh kita ini menjadi lemah. Oh, jadi berpengaruh juga Pak ya? Iya, sangat berpengaruh. Kemudian bagaimana mengantisipasinya adalah cobalah luangkan waktunya untuk melakukan hobi, kemudian aktif dalam bentuk sosialisasi meskipun tidak kontak langsung gitu kan. Sosialisasi itu bisa juga melalui media, kemudian perlu juga melakukan relaksasi seperti itu. Nah, ini mungkin ada ahli yang tersendiri yang akan menyarankan hal itu. Jadi nah, banyak yang ketiga pola hidup sehatnya adalah jaga juga istirahatnya. Istirahat supaya teratur, karena istirahat yang cukup itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap serangan penyakit. Nah, jadi paling tidak berapa lama sih istirahatnya? Nah, istirahat yang berkualitas 7-9 jam itu akan menjaga tubuh Anda tetap sehat. Nah, saran yang kedua saya terkait dengan kondisi tadi itu adalah selain mengoptimalkan pola hidup sehat, yang kedua itu optimalkan juga pekarangan rumah itu sebagai sumber pangan keluarga. Nah, ini yang sangat penting. Jadi selain itu mungkin bisa menjadi aktivitas yang positif, juga bisa menjadi sumber pangan keluarga. Ya, minimal yang sederhana, bisa nanam sayur lah, nanam cabai, nanam apalah yang bisa kita manfaatkan bahan-bahan tersebut untuk sumber pangan kita. Sehingga selain kita mendapatkan gizi yang bagus, kita juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli hal. Karena sudah ada di halaman Pak ya. Ya. Bapak Putu, ini terkait bulan puasa Pak, bagaimana penerapan asupan gizi yang seimbang ini menurut Pak Putu? Oke, saya akan berkomentar terkait dengan terkait dengan apa yang menjadi bidang ilmu saya. Gitu. Mungkin kalau masalah keyakinan mungkin saya tidak menjalankan kan gitu ya. Tapi terkait dengan bagaimana polanya, yang jelas tetap jaga asupan zat gizi itu sesuai dengan anjuran gizi yang seimbang seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah pertama adalah dari jenis bahan makanan yang dikonsumsi. Ketika misalnya sahur ataupun ketika berbuka puasa, hindarilah bahan makanan yang
merangsang asam lambung, karena itu cenderung yang memproduksi asam lambung berlebihan itu seperti nangka, kol, ubi, sawi dan lain sebagainya, itu sebaiknya dihindari. Jadi harus dihindari Pak ya? Iya. Kemudian yang kedua, pastikan konsumsi sayur dan buah itu tercukupi selama masa puasa ini. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Mungkin satu porsi, ini anjurannya kan 5 porsi setiap hari gitu ya. Nah, itu karena sayur dan buah itu akan sangat berfungsi sekali untuk membantu metabolisme zat gizi yang lainnya. Kemudian sebagai sumber antioksidan juga. Nah, pengaturannya yang 5 porsi itu bisa kita lakukan, mungkin 1 porsi itu dimakan lengkap pada saat berbuka, kemudian 1 potong buah juga bisa pada saat berbuka, kemudian 1 porsi sayur ini bisa dikonsumsi setelah sholat taraweh, kemudian 1 porsi sayur juga bisa dimakan pada saat sahur, dan juga ditambah dengan 1 potong buah. Jadi itu 5 porsi dalam sehari itu sudah bisa terpenuhi. Iya. Nah, Baik, kemudian Pak. yang kedua, hindari konsumsi minuman manis yang berpemanis buatan, kemudian creamer, itu yang berlebihan, itu juga akan mengganggu hormon-hormon terutama yang mengatur insulin. Nah, ini risiko untuk diabetes itu juga harus dijaga. Harus dihindari yang manis-manis ya. Kemudian cukup minum airnya. Nah, karena anjurannya itu kan 8 gelas sehari untuk konsumsi air per hari. Nah, ini bisa diatur juga, misalnya 1 gelasnya pada saat berbuka, kemudian 1 gelas itu saat sholat maghrib, kemudian 1 gelas pada saat makan lengkap, 1 gelasnya sebelum taraweh, kemudian 1 gelas setelah sholat taraweh, kemudian 1 gelasnya sebelum tidur, kemudian 1 gelas pada saat makan sahur, dan 1 gelas sebelum imsak. Jadi konsumsi air ini sangat penting sekali untuk menghindari dehidrasi. Jadi 8 gelas itu akan terpenuhi dalam sehari. Jadi harus 8 gelas untuk memenuhi asupan gizi khususnya untuk air ya Bapak ya. Iya, betul. Pak Putu, ada yang ingin disampaikan ini terkait COVID-19 untuk masyarakat di Bali? Ya, artinya kalau kami dari segi gizi tetap akan menyarankan jaga, artinya tidak terlalu tetap jaga social distancing, jaga jarak dengan satu dengan yang lain. Kemudian kalau memungkinkan, nah dari segi pengaturan pola makan di rumah, ini aturlah sesehat mungkin. Kemudian yang kedua, jangan terlalu sering juga ke pasar, karena itu tentunya akan memungkinkan Anda akan terpapar dengan orang lain semakin sering. Jadi aturlah ritme penyediaan bahan makanan di rumah itu dengan ritme yang terjaga seperti itu. Misalnya 3 hari sekali atau 5 hari sekali itu diatur sehingga bisa jarang Anda keluar rumah. Kemudian yang kedua, tetap sesuai dengan anjuran pemerintah, pakai masker kalau keluar, dan selalu cuci tangan pakai sabun, termasuk untuk tangannya, termasuk juga untuk bahan makanan yang akan diolah, itu cuci yang bersih. Meskipun belum ada yang menyatakan bahwa penyakit ini menular dari makanan, tetapi Anda wajib untuk menjaga hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya untuk malam hari ini ya. Pemirsa, demikian wawancara kami bersama Dr. I. Putuswi Rauka, SSTMKes. Beliau adalah Ketua Persatuan Ahli Gizi Persagi Provinsi Bali dalam wawancara Bali Postok terkait menjaga asupan gizi saat pandemi COVID-19. Tetaplah di Bali TV, salam Indonesia.